Untuk masuk ke tools digital pintu pelayanan data informasi tata usaha, masukkan alamat URL seperti ini, kemudian isikan akun username dan password yang sudah didaftarkan. Kita akan masuk sebagai admin KS. Setelah berhasil login, tampilan awal setelah login yaitu presensi, kehadiran, atau logbook. Si admin KS bisa melakukan scan masuk, scan keluar. Kemudian dia bisa juga mengisi tipe kehadiran WFO, WFH, dinas, cuti. Ketika statusnya dinas dan cuti, maka tanggalnya bisa diisikan lebih dari 1 hari, yaitu dari tanggal kapan sampai kapan. Kemudian bisa mengisikan lampiran surat keterangan cuti atau surat keterangan dinas. Dan untuk yang tipe WFH, scan masuk itu dibuka di pagi hari, kemudian scan keluar itu tidak bisa dilakukan berbarengan dengan scan masuk di pagi hari. Jadi melakukan scan masuk terlebih dahulu ketika jamnya sama atau lebih dari jam kerja yang sudah ditentukan di master data, maka scan keluar ini tidak bisa diisi. Ketika sudah sesuai jamnya dengan jam kerja, maka bisa diisi dan bisa dilakukan submit untuk bahwa keterangan si pegawai ini scan keluar atau scan pulang. Kemudian untuk data logbook, kita bisa menambahkan logbook di pencatatan kerja harian setiap pegawai. Kita bisa menyelesaikan kegiatannya, kuantitasnya berapa, satuannya apa, penggunanya siapa, jenis tugasnya apa, kemudian statusnya WFO, dinas, atau WFH. Klik simpan untuk menyimpan data. Dan untuk logbook harian ini, itu setiap hari bisa diisi lebih dari satu laporan. Kemudian kita juga bisa melihat dashboard, melihat informasi di hari ini itu pegawai yang hadir presensi berapa, yang WFH berapa, yang dinas berapa, yang tanpa keterangan berapa, dan yang cuti hari ini berapa. Kemudian ada total pegawai. Kita juga bisa melihat grafik chart pengisian logbook paling banyak ada di tanggal berapa per bulannya. Kemudian kita masuk ke menu laporan. Nah, untuk menu laporan admin KS ini berfungsi sebagai dia bisa mengisi laporan presensi, laporan kehadirannya untuk H-1 atau backdate. Kemudian dia juga bisa sebagai approval atau melakukan bahwa pegawai dengan atas nama Pak Laga ini benar hadir di jam scan masuk 7.15 dan scan keluar 16.22. Klik untuk melakukan approval. Ya, untuk melakukan persetujuan ini. Ketika sudah, maka icon approval atau icon tidak tolak hadiran hilang dan status approvalnya sudah berubah menjadi disetujui. Jika belum, maka statusnya ada menunggu persetujuan. Kita juga bisa melihat, menghapus, approve, dan menolak. Kemudian admin KS juga bisa mengisi laporan kinerja harian logbook untuk dia. Bisa dengan H-1 atau backdate. Kemudian juga dia bisa melakukan approval laporan dari pegawai-pegawai yang satu kelompok substansi.
klik centang ini untuk melakukan approval. Statusnya akan berubah, disetujui, dan di admin juga akan bisa dilihat laporan logbook atau laporan presensi mana saja yang sudah di-approve, mana yang belum. Fungsinya approval ini adalah menyatakan kevalidan dari data yang dilaporkan oleh setiap pegawai. Kemudian admin KS juga ada menu tentang Direktorat P2KT. Menu ini terdiri dari menu profil direktorat, lihat informasi tentang Direktorat P2KT. Dia tidak bisa mengubah data dari Direktorat P2KT. Kemudian ada juga menu tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi. Kemudian dia bisa melihat struktur organisasi. Kemudian bisa melihat keanggotaan. Keanggotaan dari tabel master data yang diinput di menu KS_TU. Sini per KS-nya, kepalanya siapa, membernya siapa saja. Dan di sini bisa ditambah, bisa dikurangi di master data ketika loginnya sebagai admin atau sebagai user yang sudah dikasih hak akses di role-nya. Kemudian admin KS ada menu manual book sesuai dengan level si user itu. Kita bisa klik untuk melihat yang seperti ini. Informasinya manual book level admin KS. Admin KS juga bisa melihat profil, mengubah informasi profil. Kemudian ketika tugasnya sudah selesai, admin KS juga bisa keluar dari aplikasi dengan klik logout. Muncul konfirmasi logout. Klik sekali lagi untuk keluar dari tools digital pintu.